Teman-teman nggak tuh yang Gosens lemparan ke dalam, lalu si Lukaku kontrol bolanya jelek banget langsung out, terus disorot tuh mukanya Zeko ngetawain Lukaku. Anjir, parah banget si Lukaku. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari Minggu kita dirusak oleh mantan pemain Primavera kita sendiri, Caldirola. Gol sundulan dia di injury time merampas 3 poin yang sudah di depan mata. Kita unggul lebih dulu melalui gol Darmian menyambut umpan silang Bastoni. Menurut gua Bastoni salah satu pemain terbaik kita tadi malam. Tapi belum genap 1 menit kita unggul, Monza menyamakan kedudukan lewat gol siapa ya? Curia ya, bagus banget golnya lewat sudut sempit melalui umpan yang gak kalah bagusnya dari Pessina. Lalu di menit 22 kita kembali unggul 2-1 melalui gol Lautaro Martinez, memperlihatkan kemampuan defense-nya luar biasa. Dia pressing Pablo Mari di kotak penalti, dia ngerebut bola dan langsung di-shoot tanpa pakai ancang-ancang, gokil banget. Gol Lautaro tersebut menutup babak pertama, kita unggul 2-1. Lalu di babak kedua kita lebih banyak menunggu bola, kita lebih banyak bertahan dan melancarkan serangan balik. Terlebih ketika Calhanoglu dan Barella ditarik, wah kita seperti tanpa ada kreativitas dalam menyerang, tidak punya otak serangan. Tapi ketika Dumfries dan Gosens masuk, kita mulai dapat angin tuh teman-teman. Kita mulai melakukan serangan, khususnya di sebelah kiri. Gosens bagus banget, menurut gua dia sudah mulai layak diberikan kesempatan untuk jadi starter. Tapi ternyata agak blunder ya, karena menyisakan lubang di lini pertahanan. Beberapa kali serangan balik Monza sangat berbahaya. Dan akhirnya 2 menit sebelum jeda ada umpan crossing. Sebetulnya Caldirola nggak berdiri bebas banget, ada Dumfries di situ tetapi dia kalah duel. Musnah sudah kemenangan yang ada di depan mata. Menurut gua kemenangan lawan Napoli 3 hari yang lalu yang membuat hari-hari gua terasa menyenangkan selama 3 hari terakhir menjadi sia-sia karena kita membuang poin melawan tim sekelas Monza. Aduh, ini sangat amat merugikan, padahal di bulan Januari adalah kesempatan kita mendulang poin penuh, sapu bersih dan bisa menempel Capolista. Ada 2 hal penting yang gua garis bawahi yang membuat kita gagal membungkus 3 poin melawan tim promosi. Yang pertama tentu saja kepemimpinan wasit Sachi yang sangat amat buruk. Dia menganulir gol Acerbi yang sangat amat bersih. Dibilangnya ada pelanggaran, Gagliardini melakukan pelanggaran, dan ternyata setelah ada tayangan ulangnya terlihat dengan sangat amat jelas itu pemain Monza, sesama pemain Monza tabrakan keselimpet kakinya. Dan bukan cuman itu, Sachi beberapa kali membuat keputusan yang salah. Ada handsball di sisi kiri pertahanan Monza ketika Dumfries melakukan akselerasi dikit banget dari kotak penalti dan tidak dianggap handsball. Betul sih tidak ada VAR, karena memang VAR kan cuma berlaku bila kejadian itu di kotak penalti. Tapi masalahnya handsballnya tuh deket banget sama hakim garis dan hakim garis tidak melihat sama sekali. Dan yang amat sangat gue sayangkan dari kepemimpinan wasit tadi malam adalah dia tidak memperingati pemain nomor 7-nya Monza, si siapa Mesin ya, dia main kasar banget yang menyebabkan 2 gelandang kita, 2 pemain pilar kita, Barella dan Calhanoglu cedera dan harus ditarik keluar di awal babak kedua. Tidak ada peringatan dan kartu kuning sama sekali untuk si Mesin. Giliran Skriniar tackle bersih malah dapat kartu kuning. Parah banget. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tanda ini pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Super Coppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan
kesalahan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman, Forza Inter. Dari berita terakhir yang gue baca teman-teman, menurut Sport Mediaset, wasit Sacchi telah mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau menurut Gazzetta dello Sport di sini bahkan dikatakan Inter telah meminta asosiasi untuk memberikan skorsing suspensi bagi wasit Sacchi. Kalau menurut Barzaghi, jurnalis Sky Sport, dia bilang begini, dari yang saya ketahui wasit Sacchi telah mengakui membuat kesalahan dan meminta maaf ke Inter. Sepertinya dia akan kena sanksi. Tapi ya teman-teman, di luar kesalahan wasit yang memang sangat amat merampas kemenangan kita, ada hal kedua yang gua garis bawahi, yaitu Inter bermain jelek banget dini hari tadi. Inter bermain tanpa gairah, tanpa kreativitas, tidak sengotot ketika bermain lawan Napoli. Pertahanan juga buruk banget. Aduh, terutama sisi gelandang terlihat sangat amat kebingungan di babak pertama. Dan di babak kedua, anehnya lawan tim sekelas Monza aja kita lebih banyak menunggu dan counter attack. Dan di pertandingan tadi malam gue lihat Dzeko sangat amat melempem. Dia sepertinya kehabisan tenaga di pertandingan lawan Napoli. Lalu di Marco tidak terlihat lagi-lagi seperti pertandingan melawan Napoli. Menurut gua ini sudah saat yang tepat untuk memberikan Gosens kesempatan untuk menjadi starter, biar Di Marco juga memperbaiki diri. Lalu Lukaku parah banget, kontrol bolanya buruk. Teman-teman nggak tuh yang Gosens lemparan ke dalam, lalu si Lukaku kontrol bolanya jelek banget, langsung out, terus disorot tuh mukanya Dzeko ngetawain Lukaku. Anjir, parah banget si Lukaku. Gua pikir dengan masuknya Lukaku dia akan memberikan impact ya, khususnya untuk lini serangan, untuk serangan balik, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Dan yang paling parah tentu aja Dumfries, nggak seharusnya dia kalah sundulan. Mosok iya setengah kakinya Darmian yang usia 34 tahun dan baru aja cedera 1 bulan jauh lebih bagus dibandingkan Dumfries yang sangat amat fit. Ini parah banget. Saatnya Dumfries dijual. Gue udah gak kuat lagi ngeliat Dumfries. Menurut gue yang tadi malam tampil di atas rata-rata ada Bastoni, kemudian Lautaro, Acerbi juga cukup bagus. Mkhitaryan di awal babak pertama jelek, tetapi ketika Çalhanoğlu dan Barella ditarik keluar, si Mkhitaryan justru mulai memperlihatkan skillnya, mulai memperlihatkan kualitasnya. Tapi sayangnya di menit terakhir dia membuat keputusan yang salah. Bukannya bolanya dipassing, dia malah sok-sok gocek, bolanya kerebut dan berujung golnya Caldirola. Tetapi secara umum lini pertahanan kita nih yang harus disorot, harus segera memperbaiki diri kalau mau finish 4 besar. Kita kebobolan 24 gol dari 17 partai teman-teman. Ternyata dari sisi statistik pertahanan kita musim ini adalah yang terburuk dalam 25 tahun terakhir. Gue nggak tahu apakah taktik atau pendekatan Inzaghi yang harus diganti dalam hal bertahan, atau kita memang membutuhkan suntikan pemain bertahan yang baru. Skriniar udahlah lepas aja. Kalau dengan dilepasnya Skriniar lalu kita bisa mendapatkan 2 back baru yang lebih muda, yang lebih fresh, ya udahlah ikhlasin aja daripada fokusnya terpecah. Tapi kalau Kurvanort punya pendapat yang berbeda dengan gua. Itu di tribun terlihat ada spanduk bertuliskan Skriniar, kamu adalah kapten kota Milano, bertahanlah dengan kami. Kurvanort, kalau gua ya udahlah dijual aja. Setelah selesai pertandingan seperti biasa ada konferensi pers. Inzaghi memberikan beberapa pernyataan menarik. Salah satunya dia bilang begini, 2 pergantian tadi malam dilakukan karena terpaksa, sementara sisanya 3 pergantian dilakukan karena kebutuhan taktik, sifatnya opsional tergantung keadaan. Kemarin ketika melawan Napoli, pergantian kita memberikan keuntungan. Malam ini Gagliardini, Aslani, dan Gosens bermain bagus. Kita tidak perlu menundukkan kepala, kita harus bangkit dan berlatih lebih keras lagi. Wah, ini yang gua pahami ya teman-teman, si Inzaghi bilang dari 5 pergantian pemain 3-nya berhasil nih. Dia bilang Gagliardini, Aslani, dan Gosens bagus. Terus dia nggak bilang 2-nya lagi gimana. Ini 2-nya lagi kan Lukaku sama Dumfries. Berarti dia sedang mengakui bahwa dari 5 pergantian pemain 2-nya gagal, Gagliardini dan Lukaku. Kalau menurut gua Dumfries, Gagliardini, dan Lukaku sih yang gagal. Yang berhasil cuma Aslani dan Gosens. Kalau menurut teman-teman gimana? Inzaghi juga mengomentari tentang Çalhanoğlu dan Barella. Dia bilang begini, saya berharap Çalhanoğlu dan Barella tidak mengalami cedera serius. Saya mengalami kekhawatiran
kekhawatiran dan saya rasa manajemen juga akan khawatir bila 2 gelandang utama kita cedera. Aduh, ini berarti 3 gelandang kita semuanya nggak fit 100% nih. Calhanoglu cedera, Barella juga baru cedera, Mkhitaryan cedera sejak uji coba kemarin, dan bahkan Brozovic belum sembuh. 4 gelandang utama kita cedera. Tinggal sisa Aslani dan Gagliardini. Ambiar. Inzaghi juga sangat marah terhadap wasit. Dia bilang kita sangat amat marah. Ada kesalahan wasit ketika 2 pemain Monza saling bertabrakan dan justru gol kita yang di-cancel. Ini adalah kesalahan yang serius. Tetapi di luar itu kita juga terlalu banyak kebobolan. Ini adalah sebuah fakta. Kita harusnya bisa bertahan lebih baik. Saya ulangi, ini hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Setuju banget Inzaghi, betul wasit salah, tapi pertahanan kita memang harus jauh lebih baik. Kita harus bisa mencontoh Juventus menang cuma 1-0, 1-0 detik terakhir pula, tapi mereka 8 kemenangan berturut-turut dan cuma kebobolan 7 gol. Ada statement lainnya di konferensi pers setelah selesai pertandingan dari Lautaro Martinez. Dia juga mengatakan bahwa ada sangat amat banyak kemarahan. Seperti kata pelatih, ada kesalahan seperti ini setelah 5 tahun menggunakan VAR. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kesalahan yang dapat merubah jalannya pertandingan. Emang gila sih, tadi malam tuh wasit parah banget. Tapi ya sudahlah teman-teman, kita harus terima akhir pekan kita. Aduh, anyep banget, perasaan gak enak. Kita tidak dibiarkan senang-senang lebih dari 3 hari ya. Baru aja kita senang-senang menang atas Napoli ya. Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya udah anyep lagi. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Siapa man of the match kita tadi malam? Pemain terburuk kita tadi malam? Lalu analisis pertandingan tadi malam seperti apa? Apakah setuju dengan gua bahwa wasit telah merampas kemenangan kita, tapi di satu sisi memang pertahanan kita buruk banget? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh iya teman-teman, menurut gua Dumfries Gagliardini udah layak amat sangat untuk dijual secepatnya sih. Bahkan menurut gua Gagliardini udah nggak di levelnya Monza. Menurut gua Gagliardini nggak akan jadi starter juga di Monza. Parah banget. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.